Salam. Salam. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita angkat puji penyembahan, katakan Yesusku penyelamatku. Tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami. Mari kita angkat puji lebih sungguh dan katakan Yesusku penyelamat.
ada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari benar ya Tuhan, memuji keajaiban-Mu, keajaiban kasih. Engkaulah pelindung Tuhan.
kata Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu menjamah setiap hati kami. Buka hati kami. Kau ambil alih Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Masuklah Tuhan. Setiap lepas pribadi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur Kau selalu baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami buat sepanjang hari-hari yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita masukkan doa, masuk kita katakan berfirmanlah kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada ya Tuhan, Bapa kami akan Engkau, nyatakanlah kepada jalan untuk yang namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Ya. Kita masih dalam posisi dalam hati Tuhan yang langsung bantu berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Jangan sia-siakan. Mari kita menerima kuasa Roh Kudus tempat ini buat pelayan kita tempat ini. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan liku-liku dengan sayap-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau lingkupi kami dengan sayap-Mu. Kau sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Terima hari-hari ini kami percaya Kau menolong kami. Haleluya. Kami kenal dalam Engkau dalam hidup kami Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari
Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Namamu ditinggikan. Tidak ada nama yang lain di bawah yang oleh karena namanya diselamatkan. Tetapi oleh karena nama Yesus, oleh karena nama Yesus kami diselamatkan. Oleh karena nama Yesus kami diselamatkan. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Engkau. Terimalah segala pujian kami, terimalah segala pengagungan pemujaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami tinggikan Sebab Tuhan yang Engkau yang ada. sebab Kami datang besar. sunat di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami taati. Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Sana glori, sana glori. Yesus. Haleluya, haleluya, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Engkau yang Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan Allah kami. Ditinggikan Engkau atas segala bangsa. Ditinggikan Engkau atas hidup kami Tuhan. Ditinggikan Engkau atas pribadi kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus. Engkau ada saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Di ibadah kami Tuhan saat ini. Kami rasakan Tuhan lawatan-Mu terjadi. Kami rasakan Tuhan pertolongan-Mu terjadi. Jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus memberikan kerja. Terpuji-pujilah Tuhan. Termulialah kami. Hosana glory, glory, glory bagi Tuhan. Hosana glory, glory bagi Yesus ditinggikan. Yesus dimuliakan. Atas hidup kami Tuhan. Atas persekutuan kami saat ini Bapa. Diagungkanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau Tuhan ya Allah. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Allah kami. Dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah Tuhan kehidupan kami Bapa. Jemaat umat-Mu saat ini Bapa, bahkan hamba-hamba-Mu. Kami datang Tuhan, sujud tunduk kepada Engkau Tuhan, meninggikan Yesus. Dalam Oleh karena kasih-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Atas napas hidup, atas keselamatan pertolongan-Mu Tuhan. Itulah Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan layaklah Engkau dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Yesus, beri kuasalah Tuhan Bapa saat ini. Di ibadah yang kami lakukan Bapa, di ibadah yang Kau nyatakan kami lakukan Bapa, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena pembelaan-Mu Tuhan atas kami. Sehingga pada malam hari itu Tuhan kami datang, kami boleh balik kepada Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami, tahirkan kami Bapa. Kami bersama-sama Tuhan, bersuka cita Tuhan, bahkan bersemangat bergairah memuji memuliakan nama Tuhan. Nyatakan Tuhan pada malam hari Bapa, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan jika sampai malam hari Tuhan, ada ikatan-ikatan dosa Tuhan yang mencoba-coba Tuhan mengikat kami pada malam hari Tuhan, dihancurkan, dipatahkan, ditanggalkan segala kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan sihir, dihancurkan kuasanya, pergi keluar dalam nama Yesus. Kuasa Engkau Tuhan atas kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan mendapat lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi.
Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh percaya Bapa, ada Engkau pada malam hari bersama-sama kami, di tengah-tengah kami Bapa. Demikianlah Tuhan hamba-hamba-Mu ini Bapa, yang mengambil pelayan pada malam hari Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar oleh karena kuasa Roh Kudus Bapa, Engkau mampukan hamba-Mu melayani. Demikian Tuhan dari anak kami Hana Bapa, memainkan musik Tuhan, urapi Tuhan. Bahkan dari jemari hamba-Mu diurapi Tuhan. Semua Tuhan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya Tuhan diberkati, urapi Tuhan. Bahkan talenta karunia Bapa Tuhan nyatakan dalam nama Yesus, beri kuasa Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan Bapa kami si barani Bapa yang memandukai puji-puji kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dalam kuasa Roh Kudus berkarya kerja. Sehingga kami bersama-sama Tuhan menikmati lawatan kuasa Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, pekerjaan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, maka roh puji-pujian Tuhan Engkau taruhkan kepada pribadi hamba-Mu pada malam hari Bapa. Demikian juga Tuhan secara khusus Bapa, gembala kami Bapa yang akan juga menaburkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Engkau taruh pribadi hamba pada malam hari Bapa. Firman Tuhan akan disampaikan, mengajar kami Tuhan, mendidik kami Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Bahkan kami sungguh percaya Roh Kudus berkarya kerja atas semua kami Tuhan. Setiap jiwa-jiwa saat ini Bapa yang mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu akan berkarya kerja. Roh Kudus Tuhan melawat kami dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan akan juga akan terlaksana Tuhan di kehidupan kami Bapa. Berkati kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga sekiranya Tuhan ada saudara-saudara kami Bapa yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan juga mendengarkan firman Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Katakan Tuhan bersama-sama diberkati, ditolong, bahkan selamatkan Tuhan Bapa. Demikian juga Tuhan, jika mungkin hamba-hamba-Mu juga Tuhan sedang menuju tempat ini Bapa, hantarkan tibakan kami ini lagi bersama-sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, kami akan lebih lagi bersatukan oleh kuasa-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan pelayan Tuhan, bahkan setiap firman kami Tuhan yang rindu melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, hantarkan kami semua Tuhan beribadah kepada Tuhan. Demikian semua Tuhan saat ini hati hidup kami kuduskan Bapa, tempat ini juga dikuduskan Tuhan. Demikian juga Tuhan lingkungan gereja Bapa, sejauh mata melihat, sejauh telinga mendengarkan ibadah kami kerjakan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kuasalah Bapa, Allah kami, Raja kami, Tuhan kami. Demikianlah Tuhan ibadah kami ini, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhanlah yang berkarya kerja dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami bersama kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, maka malaikat surga bersama-sama kami beribadah. Dalam nama Yesus, beri kuasalah Tuhan atas ibadah kami. Tinggikanlah Engkau Bapa, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Hari keberuntungan bagi Tuhan. Semua suka cita amin. Amin. Salam berikan yang katakan Tuhan Yesus memberkati. Sambil beri sentimen terbaik. Haleluya. Haleluya. Sudah siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan, kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Haleluya. Semua suka cita amin? Amin. Sudah peringatan semuanya? Coba lihat kiri kanannya. Belum ya, saya undang sebagai berdiri kita akan menari buat Tuhan. Saya undang sebagai berdiri. Haleluya. Sambang. Sini cinta Tuhan, angkat tangannya. Bukti cinta Tuhan apa itu? Menari buat Tuhan, amin? Amin. Saya perhatikan dari sini, jangan kita semua yang bersungguh-sungguh selain Tuhan tempat ini. Haleluya. Semua suka cita amin? Suka cita amin? Mari menari buat Tuhan, bukan buat saya tapi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan kita baik, sungguh baik. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Tunjukkan bahwa Tuhan Tuhan. Haleluya. Bukan suara yang baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu merendahkan Tuhan. Mari berganti hari. Mari berganti hari, Tuhan. berganti lihat kasih-Mu. Jangan berakhir. Jangan berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu merendahkan. Mari berganti hari, berganti lihat kasih-Mu. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, haleluya. 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 Saudara, haleluya. Haleluya. Jadi tetap kita baik. Amin. Amin. Kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik, bro. Haleluya. Haleluya. Kalau itu baik. Dan yang duduk kembali, haleluya. Semua sudah keringatan ya, haleluya. Haleluya. Ya, sudah gini-gini semuanya ya. Haleluya. Itulah kita harus semangat itu. Kita sebagai pelayan Tuhan harus semangat. Haleluya. Haleluya. Karena kita sebagai contoh bagi sekitar lingkungan kita. Kita harus semangat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita katakan firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Tuhan benar bersama kami.
Angkat tangan saudara, katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus, haleluya. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, engkaulah jaminan. Katakan, Yesus, Aku cinta padamu, Yesus, Tetaplah bersama. tetaplah bersama, Tiada yang dapat tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidup. Engkaulah jaminan hidupku. Mari bersama-sama, Yesus aku cinta padamu. Amen. Aku cinta padamu, Yesus tetaplah tetaplah bersama, tiada yang dapat menggantikan. yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidup. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa di surga, terpujilah Tuhan di malam hari ini. Kami sangat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami yang manis ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa di surga, sebelum kami masuk dalam pelayanan menyelenggarakan ibadah di hadapan Tuhan, malam hari ini kami mempersiapkan hati kami diisi, dikoreksi dan diperbaiki oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga pelayanan kami kerjakan hari demi hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan semakin besar, kami semakin kecil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan. Kami yang ada di sini, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga sekiranya dari saudara-saudara kami, hamba Tuhan yang menyaksikan acara ini, yang melihat acara ini, yang menonton Tuhan ibadah ini, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Kita akan terus belajar kepada firman Tuhan, yang akan terus mengoreksi dan memperbaiki hidup kita, bahkan memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Langsung saja kita buka Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan atau kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang melayani dengan sungguh-sungguh ya, atau kalau di bahasa Indonesianya tanpa prasangka. Ya, harus aku melayani sungguh-sungguh dan tanpa ada koreksi-koreksi, suaraku. Artinya jangan kita mengoreksi firman. Kita tidak punya hak untuk mengoreksi firman Tuhan. Tapi firman Tuhanlah yang mengoreksi kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dirubah atau dimanipulasi oleh siapapun. Dan malam hari ini saudara, kita akan lanjutkan yang kedua. Kita lihat di sana pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Mari kita baca dulu 1 Timotius 5 ayat 21. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu
tanpa memihak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini kita lihat melayani Tuhan tanpa memihak. Ya, ini sangat penting, sangat perlu bagi kita sebagai hamba Tuhan. Atau kalau istilah sekarang saudaraku, bertindak adil. Ya, bertindak adil. Kemarin saudaraku ada satu postingan di Facebook tentang gereja, satu gereja di mana saudaraku satu gereja tetapi dua merek gereja, bukan dua merek, merek gereja ya, tapi satu merek itu ya GPI, tetapi dua seperti itu. Satu ibadah pagi, satu ibadah, pokoknya dua ibadah di gereja itu. Iya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, banyak yang memberikan komentar, saya lihat ada yang mengatakan di mana sih tugas koordinator wilayah kok tak bisa mendamaikan? Di mana sih tugas hamba-hamba Tuhan kok tidak bisa memperbaiki pelayanan itu? Sudah bertahun-tahun kok ada dua kubu dalam pelayanan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah itu kebetulan terjadi? Kalau menurut saya, saudaraku kasih oleh Tuhan, saya pikir bahwa di sana sudah terjadi seperti yang ada di jemaat Korintus ya, di mana ada yang mengatakan aku dari Apolos, aku dari Paulus. Nah, saudaraku kasih oleh Tuhan, kita lihat nanti karunia Rasul sebenarnya. Kenapa bisa terjadi sampai satu gereja dua kubu? Bahkan saudaraku yang dituakan atau koordinator wilayah tidak bisa mendamaikan. Karena saya melihat saudaraku persoalannya mereka tidak bisa bertindak adil. Ya. Mereka mendamaikan tapi mereka lebih suka kepada satu kubu. Wah, itu tidak akan bisa selesai persoalan itu. Ya. Kalau seseorang yang dituakan memihak kepada satu kubu, satu kelompok, saudaraku, tidak akan selesai persoalan. Sampai bertahun-tahun pun itu akan terus bermasalah. Dan sampai akhirnya nanti bisa pecah. Ya, pisah, saudara. Nah, kita lihat di sana pesan Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita malam hari ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan, kita diajak kepada supaya kita bertindak tanpa memihak. Kalau bahasa Batak mengatakan berdikan-dikan. Ya, berdikan-dikan. Kalau saya dulu waktu sekolah, ada dikatakan ada guru itu disebutkan berdikan. Ya, bapak ini berdikan lah, berdikan doa pak ini. Wah, saya nak berdikan. Ya Tuhan lah, nilainya diganilan, HP juga orang. HP sarupa rohani makarejui. Kira-kira seperti itu, saudara. Kami sama-sama mengerjakan. Jawaban kami pun sama. Tapi kok nilai teman saya lebih tinggi dari saya? Berdikan doa bapak. Nah, ini saudara sulit. Berarti memihak kan? Nah, saudara oleh Tuhan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara, dalam pesannya kepada Timotius. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang hakim yang tidak bertindak adil atau seorang hakim yang tidak jujur bisa saja dia memutarbalikkan perkara. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ini saudara kuasa oleh Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana pandangan Alkitab terhadap saudaraku supaya kita bertindak tanpa memihak. Ya, tanpa memihak satu kelompok pun. Firman Tuhan berkata ya dan amin. Ya kan? Ya, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Berarti di atas lebih dari itu berasal dari si setan. Artinya kalau memutarbalikkan itu kan bersumber dari iblis. Karena firman Tuhan yang salah di atas salah, yang benar di atas benar. Tidak bisa yang salah dibenarkan, yang benar tidak bisa disalahkan. Nah, ini saudaraku. Nah, kita perhatikan di sana tanpa memihak. Kita sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, kita tidak boleh memihak, saudara. Ya, contoh ada dua orang bertikai. Kalau kita memihak ini, kita saudaraku ya tidak suka ini, tidak selesai persoalan. Tidak selesai persoalan, saudara. Sama seperti Salomo ketika menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak.
Ini sudah sering kita dengarkan, saudaraku. Anak bayi. Ibu yang satu berkata di hadapan Salomo, ini anakku. Ibu yang satu berkata, bukan itu anakku. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu itu dua-duanya ngotot mempertahankan bayi itu. Nah, kita lihat saudaraku, ketika Salomo mengambil pedang, menyuruh saudaraku ajudannya mengambil pedang. Pedang di situ sebenarnya berbicara tentang firman, hikmat, saudara. Ambil pedang, anak ini akan dibelah dua. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia tidak memihak kepada siapapun, iya kan? Tapi ibu yang satu berkata, tak usah Tuhan dipotong, tak usah dibelah, berikan saja kepada dia. Ibu yang satu berkata, potong saja, belah saja, biar adil, kata ibu yang satu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Salomo tahu. Berarti ibu yang mengatakan tak usah dibelah, itulah ibu yang sebenarnya, karena dia punya kasih kepada anak. Ibu yang satu berkata, belah saja, karena memang itu bukan anaknya, biar sama-sama mati dua-duanya anaknya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Salomo memberikan anak itu kepada ibu yang mengatakan tak usah dibelah. Itu saudaraku tindakan tanpa memihak, ya kan? Tanpa saudaraku Salomo membenci yang satu, suka yang satu. Tidak seperti itu. Kalau seandainya Salomo suka yang satu, benci yang satu, tidak selesai persoalan, tidak selesai masalah, saudara. Tetapi Salomo mengambil, saudara, mempergunakan firman untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya saya sampaikan tadi, gereja kita banyak yang berkelompok-kelompok. Satu gereja punya kelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Karena apa? Saudaraku, karena gagal mempergunakan firman untuk menyelesaikan masalah. Karena saudaraku kata oleh Tuhan, di sana kelihatan siapa? Kadangkala kelihatan si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah. Kalau sudah di gereja kelihatan si kuat dan si lemah, si kaya dan si miskin, tidak akan selesai masalah, tidak akan selesai persoalan, saudara. Bahkan saudaraku, kalau kelihatan di sana jabatan gerejawi, tidak akan selesai masalah. Tetapi saudara-saudara itu untuk menyelesaikan masalah, firman Tuhan, bukan jabatan, saudara. Walaupun dia guru, citua, pendeta, saudara, koordinator wilayah, kalau tidak mempergunakan firman menyelesaikan masalah, tidak akan selesai. Makanya sampai bisa bertahun-tahun, saudaraku, sampai bertahun-tahun persoalan itu tetap mengendap di situ. Kelompok yang satu membenci kelompok yang lain. Perhatikan. Dan apa yang terjadi? Yang dituakan menonton, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, saudara. Dia penonton yang budiman. Mungkin dari kelompok yang satu lebih banyak jalan-jalan, lebih suka dia ke situ. Kelompok yang satu tidak ada jalan-jalan, benci dia ke situ. Tidak selesai masalah, saudara. Jadi untuk menyelesaikan masalah ukurannya uang, gagal, tidak akan bisa, saudara. Ya kan? Kalau ukurannya uang, tidak akan selesai masalah. Tapi kita lihat, saudara-saudara Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, prinsip pelayanan. Coba kita lihat dulu pesan dia kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 3. Coba kita perhatikan Filipi 2 ayat ketiga. Coba Pak dibacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari Ayat 2 dimulai, kalau supaya lengkap ya. Saya ulangi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehat sepikir, dalam satu kasih, Terus satu jiwa, satu tujuan. iya, teruskan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Terus atau puji-pujian yang sia-sia. atau pujian yang sia-sia. Teruskan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya yakin saudaraku, masalah persoalan bisa selesai kalau seperti ini ya. Kita perhatikan saudaraku, saudara Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau di bahasa Batak di situ merdikan. Jangan merdikan, merdikan-dikan saudaraku. Jangan memihak. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri,
diperdik-perdikkan saudara, atau puji-pujian yang sia-sia. Coba saudara, Tuhan Yesus. Sebaliknya, supaya masalah selesai, persoalan selesai, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi kita lihat saudaraku yang terjadi di akhir zaman ini. Mereka lebih suka apa? Mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Ya. Daripada saudaraku mereka merendahkan diri, merendahkan hati satu sama lain, dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau ini dinyatakan, dipraktekkan dalam pelayanan saudaraku, tidak akan terjadi masalah, tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi saudara. Menganggap orang lain lebih utama, tapi sekarang justru menganggap dirinya lebih utama dari orang lain. Ini apa jadi persoalannya saudara? Padahal firman Tuhan berkata menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Tetapi para prakteknya sekarang dalam gereja, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat menganggap dirinya lebih utama dari orang lain. Makanya terjadi perpecahan. Ini yang harus kita antisipasi saudaraku dalam pelayanan. Jadi kita harus menganggap orang lain lebih utama dari kita. Merendahkan hati. Yesus berkata saudaraku, siapa yang dikatakan Yesus di sana, siapa yang mau lebih utama, hendaklah dia lebih belajar untuk menjadi orang kecil, kan begitu ya. Akan seperti itu saudara. Karena mereka menuntut yang lebih utama, kedudukan lebih utama, murid-murid menuntut yang kedudukan lebih utama. Makanya Yesus sampai saudaraku mengambil atau membuat contoh, dia menyuruh anak kecil, memanggil anak kecil saudara. Hendaklah seperti anak kecil, supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi sekarang saudaraku, pada prakteknya semua menjadi orang besar. Semua menjadi orang Batak mengatakan Raja Paduha. Duduk tenang dilayani. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Coba dulu saudara, berarti kalau mengutamakan, kalau kita anggap orang lain lebih utama, berarti kan kita melayani kan. Tapi kalau kita menganggap diri kita lebih utama, kita mau dilayani. Raja Paduha. Ini saudara, bukan oleh Tuhan Yesus. Ini terjadi loh sekarang. Makanya perpecahan gereja sekarang semakin luas. Satu pun tak ada. Atau mungkin saudaraku ada yang bisa diselesaikan. Tapi saudaraku mayoritas tak ada mayoritas akhirnya terpaksa harus berpisah. Kelompok yang satu harus berpisah dengan kelompok yang ini. Yang satu saudara. Akibat dari mengutamakan diri sendiri. Akibat dari saudaraku, mereka mencari kepentingan diri sendiri. Akibat dari saudaraku, mereka lebih suka puji-pujian yang sia-sia. Kalau dalam Lukas, orang Farisi sangat suka dipuji. Ini saudaraku, orang Farisi sangat suka dipuji. Coba kita lihat, ini sudah sering saya sampaikan kepada kita, tapi ini antisipasi saja saudara. Ya. Lukas pasal berapa ya? Agak lupa. Kalau saya tidak salah, oh iya, Lukas pasal 6. Coba ayat yang ke-26. Coba. Lukas 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan perhatikan suara. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Celakalah kamu orang yang jika semua orang memuji kamu. Kalau di bahasa Batak sebenarnya aisomoniru halak Farisi, lomoro rohana dipuji-puji. Ini saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan suka dipuji, hati-hati saudara. Itu akan menimbulkan kesombongan. Begitu suara bah, mantap suaramu. Mantap dua marjamita, dengan dua marjamita. Yang saudara pun dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Saudara, ini ya bukan salah sebenarnya kalau ada orang mengatakan kepada
kepada kita, mantap kubahnya, tidak salah. Tetapi saudaraku yang perlu kita perhatikan hati kita ini. Jangan sampai-sampai tergoda dengan pujian. Ini harus kita antisipasi saudara. Ada seorang kawan saya, dia setiap kali bertemu dengan kepala sekolahnya, dia selalu memuji. Ibu, tambah cantiklah hari ini. Setiap hari. Kalau sekali dua kali mungkin enak di telinga, tapi setiap hari jadi panas telinga itu. Ya kan? Kalau dia sadar, akibatnya apa saudara? Seperti itu. Dan tidak suka dia dengan kawan. Ini saudara sulit, karena terlalu sering memuji. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati loh. Ini iblis menanamkan kesombongan ini, saudara. Tinggi hati. Ada harus sepenuhnya firman, saudara, yang menguasai hati kita ini. Ya, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Celaka loh, saudara. Ini peringatan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, merdeka. Selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Selalu mencari kesenangan diri. Tidak boleh saudara dalam pelayanan seperti itu. Kalau dalam pelayanan carilah kesenangan orang lain. Usahakan orang lain diberkati. Ini saudara. Nanti kalau kita baca di Filipi 2 ini, karena Yesus juga tidak mencari kepentingannya sendiri. Nanti kita lihat ya. Yesus juga tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Malah dia mengutamakan orang lain. Saudara. Maka dia rela mati disalibkan. Saudara, disiksa, ya kan, diludahi, dihina. Bahkan saudaraku dia rela mengambil rupa seorang manusia, merendahkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Berarti hina kan? Dia mau masuk kepada kehinaan. Demi untuk orang lain. Bukan untuk dirinya loh. Karena dia Tuhan. Ya kan? Yesus Tuhan. Jadi dia berkorban bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Demikian dalam pelayanan, saudara. Saya yakin kalau yang dikuatkan membuat seperti apa yang dilakukan Yesus, berkorban untuk orang lain, mengutamakan orang lain, saya yakin persoalan selesai. Tidak ada perpecahan. Tetapi saudara, karena yang dikuatkan mengambil keuntungan untuk diri sendiri, memihak, merdikkan. Dia lebih suka kepada satu kelompok yang satu daripada kelompok yang ini. Hanya saudaraku tidak selesai persoalan. Coba kita lihat saudaraku yang harus dibuang oleh hamba Tuhan. Itu tadi ya, saudaraku, ini sudah kita baca. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, merdikkan. Filipi 2:4. Doh mana didongan. Coba saudaraku, kalau dikasih baca di situ. Doh mana didongan. Artinya saudaraku, udah kolan, jangan dirimu sendiri pikirkanlah orang lain. Itu dia. Doh mana didongan dipikiri, udah kolan dirimu. Ini saudaraku, ini yang dilakukan Yesus ya. Ini yang dilakukan Yesus saudaraku. Doh mana didongan. Coba 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Coba Pak. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Ini saudaraku pesan saudaraku kepada Korintus juga nih, tema di Korintus. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Ya kan? Tetapi hendaklah dia tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau saudaraku yang dituakan mencoba menyelesaikan dua kubu yang bermasalah dengan tidak tulus hati, tidak akan selesai persoalan. Akibatnya itu nanti terjadi perpecahan, tidak bisa mendamaikan kubu yang satu, kelompok yang satu, kelompok yang satu. Kalau dia di dalam hatinya tidak tulus untuk mendamaikan. Kalau dia saudara hanya mencari hormat, mencari keuntungan, tidak akan selesai persoalan.
Makanya saya katakan tadi, mungkin saudaraku dari kelompok ini lebih banyak jalan-jalan daripada kelompok ini. Nah, ini tak ada sama sekali jalan-jalannya. Dari sini saudaraku satu karung. Pasti dia berpihak ke situ. Coba perhatikan saudaraku sulit Tuhan. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Makanya saudaraku, inilah yang harus kita hindari dalam pelayanan. Inilah yang harus kita hindari saudaraku ketika kita Tuhan izinkan melayani jemaat. Kalau kita lebih suka kepada jemaah yang suka memberi ucapan syukur persepuluhan, wah itu merdikan itu. Jemaah yang satu kita abaikan, wow saudara itu merdikan. Itu yang harus kita hindari saudara. Ini sama sebenarnya mencari hormat. Karena ada banyak saudaraku, dia tidak mau bertindak apa begini. Saudaraku, saya perhatikan begini. Yang penting nama saya tidak tercemar. Ini yang dikuatkan ini ya. Dia mencoba mendamaikan dua kelompok yang bermasalah. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia tidak mau namanya tercemar. Ini saudaraku. Tetapi justru pada akhirnya dia tercemar. Karena ketika dia berpihak kepada satu kelompok, di situ dia justru tercemar namanya. Ya kan? Coba dulu hatinya ke kelompok ini. Akhirnya saudara ini bertahan di gereja itu. Kelompok yang satu, akhirnya dia pergi dari gereja itu. Bukan gereja yang baru lagi, tetap merek yang sama, hamba Tuhan yang sama. Baru saudaraku terima pesangon dari gereja yang lama. Ada seperti itu. Mereka terima pesangon. Ya kan, korbannya hidup. Bayar, kami ikut membangun gereja ini. Kami yang beli atap gereja ini. Bayar ini semua. Hari-hari kami itu membangun gereja ini, bayar gaji kami. Meminta pesangon, saudara. Banyak adanya seperti itu. Aja mereka keluar dari gereja itu, bawa pesangon. Itulah yang mereka buat untuk membangun gereja lagi. Makanya saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Untuk membangun gereja ini uang jemaah semua saudara. Bukan uang pesangon. Saudara pas oleh Tuhan disuka. Korbannya hidup. Jangan korban kita hidup dulu. Ya kan? Contohnya ada yang beli kipas angin, ayaru menurut kipas angin om. Kalau orang biar itu segeri jauh, ayaru menurut kipas angin om, buka om. Kan hidup korbannya. Padahal korban itu harus mati. Berarti kalau mati tak diingat-ingat lagi. Sedangkan kita bayar listrik ditulis di situ. Setelah bayar abaikan. Itu saudara lakukan. Coba dulu lihat di situ nanti di apa listrik itu. Kita bayar, setelah dibayar abaikan. Pokoknya kredit apapun, ketika kredit apapun itu, setelah kita bayar kredit bulan ini dituliskan di situ, abaikan. Karena itu bukan milik kita lagi. Coba bayangkan dunia bisa seperti itu. Apalagi kepada Tuhan. Korban itu harus mati, jangan hidup. Jangan setengah mati. Jangan juga setengah hidup. Potong nanti saudaraku ayam, setengah mati. Bunuh berkat itu. Makanya ayam itu harus benar-benar mati. Nah, saudara bukan oleh Tuhan, perhatikan di sana. Tidak mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Ini saya bagi tadi ya. Marhasangapun narumar. Saudara, Tuhan pun narumar yang tidak baik. Yang tidak baik, saudara. Coba kita lihat Galatia 5:26. Supaya kita tahu ini, saudara. Galatia 5 ayat 26. Coba Pak. Galatia 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Janganlah kita gila hormat. Tetapi bukan berarti saudaraku jemaat Tuhan salah ketika mereka menghormati hamba Tuhan. Tidak seperti itu. Yang penting di sana saudaraku pesan firman, jangan kita gila hormat.
Coba bayangkan saudara. Coba mana yang gila hormat ini ya? Gila hormat saudara. Maunya saudaraku ini ya disanjung, tidak boleh disalahkan, tidak boleh diremehkan. Ini saudara saudara Tuhan Yesus. Gila hormat. Jangan saudaraku kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Gila hormat. Padahal saudaraku sebenarnya batuan itu wajib ya, wajar ya dihormati ya. Coba berapa itu Pak? 1 Timotius berapa? Hamba Tuhan yang pelayanannya baik. Coba. Jadi siapa yang harus dihormati? Ya, ini kita tidak gila hormat di sini ya. Coba 1 Timotius 5 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Ini saudaraku bukan berarti jemaat Tuhan salah kalau memberikan hormat kepada hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang bagaimana saudaraku yang wajib dihormati? Terus. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Coba suara. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Perhatikan. 2 kali lipat dihormati, 2 kali lipat. Siapakah mereka? Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Puji Tuhan. Coba kira-kira saudaraku. Tadi Galatia mengatakan jangan gila hormat ya. Jangan gila hormat. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan yang pelayanannya baik wajib dihormati 2 kali lipat. Berarti saudaraku, mereka yang melayani tetapi tidak sepenuh hati. Ya kan? Tidak sepenuh hati tuh, perhatikan. Berarti saudaraku mereka tidak wajar dihormati 2 kali lipat. 2 kali lipat loh. Bukan sekali. 2 kali lipat. Siapakah mereka tadi? Yang berjuang, yang berusaha, yang bekerja keras, mengajar dan berkhotbah. Haleluya. Haleluya. Berarti saudaraku oleh Tuhan kalau melayani pun harus berjuang ya. Harus berusaha sebagaimana firman Tuhan tadi saudara. Yang berjerih payah. Makanya saudaraku kalau melayani Tuhan harus berjerih payah. Yang namanya apa Tuhan pelayan Tuhan tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, layanilah Tuhan. Berarti tidak punya alasan saudara. Aduh hujan, oh tak bisa. Tak pula mati kita bermudan. Sampai mati pun saudara melayani Tuhan, demi melayani Tuhan harus siap. Ini baru hujan, ada hujan. Songondang ini tarik, ya kan? Tarik tali putih. Orang enggak sulit Tuhan Yesus Kristus. Sampai mati pun harus siap melayani. Apalagi suaraku hujan, masih hujan. Masa tak hujan? Ini suaraku. Masalah uang pun suaraku tidak ada alasan tidak melayani Tuhan. Saya dengarkan suaraku ada jemaat Tuhan di gara-gara persembahan tak ibadah. Apa gara-gara persembahan suaraku tak datang ibadah? Apakah memang suaraku enggak oleh Tuhan? Kalau memang tidak ada persembahan, ya apa boleh buat? Tuhan pun tahu itu. Tapi jangan dibilang tidak ada persembahan tapi beli rokok ada, itu kurang asam namanya itu. Ya kan? Tak ada persembahan demi untuk beli rokok, itu kurang asam. Tak ada persembahan demi untuk beli kuota, apa tak kurang asam? Saudaraku, tidak bayar sampai sama garamnya biar lebih gak asin dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan itu tidak ada alasan tuh. Baik atau tidak baik waktunya layanilah Tuhan. Ini suara. Puji Tuhan. Haleluya. Masih di sini. Sudah pihak daerah. Ini, naruh hodok-hodok. Ini suara. Nggak mau pian dari sebenarnya. Iya. Kalau mau pari, mau maruk rohai. Nah, saudara aku dikasih oleh Tuhan kita lihat di sana ya. Ya. Gimana tadi? Tak usah di sini.
Ya itu dia. Ketika tidak mencari kepentingan diri sendiri dan tidak mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Coba Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi Ya. sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Adalah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini lagi saudara. Ini bukan gila hormat ya. Tadi Galatia berkata dalam kitab Galatia, saudaraku janganlah gila hormat. Atau saudaraku kata oleh Tuhan gila hormat ini seperti ini ya. Ada beberapa orang Yahudi, mereka diam-diam percaya kepada Yesus. Ya, karena mereka takut kalau mereka ketahuan pengikut Yesus, mereka takut dibunuh. Coba ada apa saudara Tuhan? Ada yang seperti ini loh. Iya. Sekarang saudaraku coba sampaikan kepada kita ada banyak orang yang mengaku Kristen hanya supaya mereka mendapatkan predikat punya agama. Dan ada banyak orang Kristen saudaraku, memang mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Hanya setakat Kristen saja. Tapi mereka tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Kalau seandainya mereka mengenal Yesus, pasti mereka beribadah. Pasti mereka mencari Tuhan, saudara. Tapi mereka hanya punya predikat Kristen. Tetapi saudaraku tindakannya tidak seperti itu. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sana. Ya, tidak mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Tidak gila hormat. Tetapi hamba Tuhan yang pelayanannya baik. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanannya baik, yang setia, yang sungguh-sungguh, yang serius, wajib dihormati 2 kali lipat. Oleh siapa saudara? Tuhan dan jemaat. Tuhan pun menghargai, melihat pelayanan yang kita kerjakan. Dan jemaat pun saudaraku tahu itu. Kalau jemaat datang, mereka tahu apakah kita serius apa tidak. Mereka tahu saudaraku apakah pelayanan kita hanya fisik atau roh. Karena ada banyak saudaraku melayani hanya menampilkan fisik. Tapi saya mau sampaikan kepada kita kalau pelayanan yang menampilkan roh ada urapan di situ. Ada kuasa, ada pemulihan. Tapi coba kita lihat saudaraku, hamba Tuhan yang mencoba mendamaikan satu pertikaian, menampilkan fisik tidak akan terjadi, tidak akan selesai masalah. Tetapi kalau hamba Tuhan datang menyelesaikan masalah, pasti dengan roh, didorong oleh roh Tuhan, pertikaian akan selesai. Tidak memihak, saudara oleh Tuhan. Ya, kalau kita memihak, pasti terjadi keributan, masalah, saudara oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan satu gereja sampai bertahun-tahun bermasalah. Aneh kan? Sampai bertahun-tahun. Kalau mungkin 1 minggu, udahlah orang maklum. Ini sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya dengar ke gereja itu saudara tahun 2018 ya, baru mulai bermasalah. Apa sekarang? Udah hampir 3 tahun. Tak ada penyelesaian. 2 saudara, pamflet gereja. 2 pamflet, 1 gereja 2 pamflet. 1 menghadap ke jalan, 1 menghadap ke samping. Aneh saudara. Tapi merek yang sama. Ini ibadah jam 8, yang 1 ibadah jam 10. Saudara, saya miris melihat pelayanan seperti itu. Nah, saudara juga sudah Tuhan Yesus kita lihat lagi. Dapat menyelesaikan masalah tanpa memihak. Kita lihat saudara, ini sudah saya sampaikan ini sebenarnya kepada kita ini. Ya inilah karunia Rasul. Ya kan? Ini Filemon 1 ayat 8 sampai 19, Paulus mendamaikan masalah antara Filemon dan Onesimus. Tanpa memihak. Paulus tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Paulus, saudaraku, mencoba atau berusaha mendamaikan yang sedang bertikai.
Tak usah kita baca, ini sudah saya sampaikan sebenarnya berulang-ulang kepada kita ini. Tapi hanya saya ceritakan apa yang terjadi, saudara. Apa latar belakangnya sampai Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon, sampai ada kitab Filemon. Filemon ini seorang pengusaha dan dia orang kaya dan juga seorang hamba Tuhan. Dia punya seorang anak buah, hamba namanya Onesimus. Onesimus saudaraku melarikan diri dari Filemon dengan membawa harta benda tanpa sepengetahuan Filemon. Saudaraku dikasih oleh Tuhan di penjara, bertemulah Rasul Paulus dengan Onesimus. Rasul Paulus melayani Onesimus sampai bertobat. Onesimus menyampaikan keluh kesahnya. Onesimus menyampaikan persoalannya. Onesimus menyampaikan masalahnya kepada Rasul Paulus mengenai persoalannya dengan Filemon. Akhirnya saudaraku, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, mengajari Onesimus sampai dia bertobat menerima kebenaran Tuhan. Akhirnya saudaraku, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon supaya terjadi perdamaian. Lihat, tanpa memihak. Saudara Rasul itu hamba Tuhan loh. Makanya dalam Filemon, coba Filemon pasal pertama, karena ini satu pasal saja. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon pasal yang pertama ayat yang ke ayat 18. Ayat yang ke-17 dimulai. Salah. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Perhatikan saudara, yang pertama ya. Kalau engkau menganggap, ini kata Rasul Paulus kepada Filemon dalam suratnya. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah Onesimus seperti aku sendiri. Terus apa? Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Perhatikan saudaraku. Lihat di sana. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, kata Paulus kepada Filemon, atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada Onesimus, bayar utangmu. Asa mardame si Filemon ini. Tidak, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata kepada Filemon, kalau ada utangnya si Onesimus, kalaupun dia bersalah, tanggungkanlah itu kepadamu. Karunia Rasul. Ini harus dimiliki oleh hamba Tuhan loh, supaya pertikaian bisa selesai, saudara. Tidak memihak dia. Ini saudaraku sudah dikerjakan Yesus. Yesus menanggung semua dosa manusia tanpa memihak. Siapa yang percaya kepada-Nya selamat. Ya kan? Siapa yang percaya kepada Yesus selamat? Karena Yesus bertindak tanpa memihak. Dia mau berkorban untuk semua orang. Perhatikan pada Rasul Paulus melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Paulus berkata, kalau Onesimus bersalah, tanggungkanlah semua kepadaku. Dan biarlah aku yang menanggung utangnya. Terus ke ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Iya, terus. Aku membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Oh, perhatikan. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara pun kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus dia di sana. Dia mau menjadi jaminan atas perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Akhirnya saudara pun kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Filemon dan Onesimus berdamai. Oleh karena tindakan hamba Tuhan. Karena tidak memihak satu pihak pun.
Paulus tidak membenci Onesimus. Kadang-kadang saudaraku, tanpa kita sadar, kita lebih membenci orang yang melakukan dosa daripada orang yang betul dia bertikai dengan seseorang. Aurat tu nasana. Coba saudara. Tapi hendaklah kita saudara bukan oleh Tuhan memiliki karunia rasul. Tapi ini ada masalah juga. Ada juga sebenarnya si saudaraku tidak mau didamaikan. Ada. Lihat, Onesimus menerima pengajaran, menerima firman, makanya dia mau didamaikan. Filemon juga mengenal firman, makanya mereka mau berdamai. Saya yakin kalau Rasul Paulus mungkin sudah menyampaikan firman kepada Onesimus, tapi dia tidak bertobat, tidak ada perdamaian. Berarti saudara itu harus didukung oleh semua pihak kan. Ada pula saudara yang tidak mau berdamai. Ada. Sudah kita mencoba untuk berdamai, tak mau ya. Itu kan urusannya. Yang penting hati kita saudara tidak menyimpan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Baru yang kedua saudara. Ya. Paulus mengingatkan jemaat tanpa memihak. Itu dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Coba kita lihat, ya. Ini jemaat saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 10. Ini perpecahan dalam jemaat. Kepada jemaat ya. Nanti dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 itu berbicara perpecahan dengan Tuhan. Nih, kita lihat gereja sekarang yang lebih banyak yang pecah itu adalah sesama jemaat. Bahkan juga saudaraku hamba Tuhan pecah korbannya jemaat. Itu anehnya. Hamba Tuhan yang yang bermasalah, hamba Tuhan yang berkelompok, korban jemaat. Karena kelompok ini mencoba mempengaruhi jemaat untuk pengikutnya. Kelompok ini mencoba mempengaruhi jemaat untuk pengikutnya. Hanya dua berkelompok. Berarti dalangnya siapa saudara? Lebih banyak dalangnya itu adalah yang mengaku dirinya pelayan dan hamba Tuhan di gereja itu. Hati-hati di sini saudara. Tahu juga pemimpin siapa? Pemimpin dari gerakan itu, perpecahan itu siapa? Hamba yang merasa, yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Sebenarnya jemaat adem-adem. Diarahkan, dipimpin, berjalan dipotong ke gembala. Tapi antara hamba Tuhan ini kadang hamba Tuhan tidak cocok. Terjadi masalah persoalan. Mulailah yang satu mencari pengaruh dalam gereja itu. Dipengaruhilah jemaat Tuhan. Dengan tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Sama seperti siapa itu? Dalam Bilangan 16. Ya, si Abiram. Yang menjadi pemimpin pada saat itulah Musa. Tapi Abiram datang. Mencoba mempengaruhi dengan 250 pengikutnya. Mencoba mempengaruhi bangsa Israel. Untuk mengadakan pemberontakan kepada Musa. Makanya saudara sampai hari ini. Banyak roh Abiram, roh datang dalam pelayanan, dalam gereja saudara. Kalau seorang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, saudaraku, dia pergi ke rumah jemaat tidak mengatakan firman Tuhan, kebenaran itu bukan hamba Tuhan, itu si Abiram. Yang saya tahu saudaraku hamba Tuhan, yang pergi ke rumah jemaat pasti menyampaikan firman Tuhan, pasti menyampaikan kebenaran. Tapi kalau seorang hamba Tuhan pelayan pergi ke rumah jemaat, menjelek-jelekan pendetanya, menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain, saudara Tuhan itu si Abiram, si Datan, mencoba membangun kekuatan untuk melawan Musa. Makanya sampai Datan mengatakan, Abiram mengatakan, ayolah kau harus memimpin. Coba saudaraku, Abiram berkata kepada Musa, hanya kau Musa yang bisa memimpin bangsa ini, kami pun bisa katanya. Kesombongan saudara. Inilah yang terjadi sekarang dalam gereja. Datang bawahan, saudaraku masih bawahan. Sudah ada pendeta, datang guru Injil. Ayolah kalau pendeta pun memimpin, saya pun bisa katanya saudara. Roh Abiram. Terjadi perpecahan saudara. Kalau sudah seperti itu, tidak akan bisa damai saudara. Ada roh Abiram. Makanya ini roh Abiram harus kita matikan ini dalam hidup kita itu.
Coba Pak ayat 10 Pak. Sedikit lagi ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, Ya. demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat Iya. bersatu. Nih saudara, terjadi perpecahan di jemaat. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus itu, saudara, apa yang dalam kamu seia sehati. Janganlah ada perpecahan di antara kamu. Rasul Paulus masuk, saudaraku, dengan karunia Rasul. Dia tidak memihak jemaat yang ini dengan jemaat yang ini. Jadi firman itu universal ya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman universal, umum. Artinya kepada semua orang, tidak memihak. Baru kita lihat lagi saudaraku, 1 Korintus 3 nih. Ayat 9. Coba Pak. 1 Korintus 3 ayat 1. Ini sebenarnya perpecahan terjadi di dalam kehidupan hamba Tuhan. Ayat yang ke, langsung saja Pak, ayat yang ke-3 dimulai. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati Iya, dan perselisihan, iya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi iya. dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perhatikan saudaraku. Kalau ada perselisihan, perpecahan, berarti manusia duniawi. Kalau ada perselisihan saudaraku, dua kelompok dalam satu gereja, berarti masih manusiawi. Belum saudaraku roh. Kalau di sana sudah ada roh Tuhan yang bekerja, saya yakin tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak ada. Perhatikan baik-baik saudaraku, saudara Tuhan Yesus. Ini daging itu. Jadi kalau ada perpecahan dalam satu gereja, itu daging. Ya. Kalau ada masalah dalam satu gereja, berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, saudaraku, itu daging, itu bukan roh. Itu mereka masih hidup secara duniawi. Padahal kita, saudaraku, pelayanan kita menuju yang namanya rohani. Itu saudaraku, saudara Tuhan Yesus. Coba Pak, teruskan ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani, Karena jemaat di Korintus itu mengatakan, aku golongan Apolos, aku si Apolos, pengikut si Apolos Tuhan. Nah dia memandokkan pengikut Kristus Tuhan. Nah dia memandokkan yang lain berkata, aku pengikut Paulus. Perhatikan saudara. Tapi apa tindakan Rasul Paulus di sini? Perhatikan baik-baik. Padahal sebenarnya dalam soal pelayanan, Apolos itu sangat jauh di bawah Rasul Paulus. Apolos itu termasuk murid Rasul Paulus. Coba saudara. Teruskan Pak, kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus untuk mendamaikan persoalan, ayat 5. Jadi apakah Apolos? Iya. Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Iya. Memang saudara, tidak bisa dipungkiri. Dengarkan baik-baik. Apolos memang saudaraku, ada yang dimenangkan dia kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara. Paulus ada yang dimenangkan dia. Tapi bukan berarti saudara, ya bukan berarti jemaat itu bisa dapat bertuhankan Apolos dan bertuhankan Paulus. Yang membuat bertobat itu sebenarnya, saudara kita harus tahu, yang bertobatkan seseorang bukan hamba Tuhan, tapi firman yang kita sampaikan kepada dia. Ya kan bukan kita. Siapa kita? Kita manusia. Memang Amsal mengatakan manusia menajamkan manusia. Memang kita hanya menajamkan seperti itu. Artinya kita hanya menyampaikan firman.
Kita yang lebih tahu firman kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita tidak bisa mentobatkan seseorang. Ini dia Rasul Paulus ini. Memang tidak bisa saudaraku ditutupi. Paulus memang ada yang memenangkan jiwa kepada Tuhan. Paulus juga banyak memenangkan jiwa kepada Tuhan. Tetapi apakah itu alasan mereka, saudaraku, sehingga mereka berkelompok-kelompok? Anak si Apolos lo mana daunau Tuhan, si Apolos mau ikuti. Anak si Rasul Paulus lo mana daunau Tuhan, ya saya ikutilah si Paulus. Apakah memang seperti itu, saudara? Itulah yang terjadi di gereja Tuhan sekarang. Karena ada satu hamba Tuhan menolong, saudara, aku suka menolong jemaat. Hamba Tuhan yang satu menolong yang ini. Makanya saudara, aku kasih oleh Tuhan banyak di gereja sekarang pelayan itu ada bantuan itu apa yang terjadi di sana? Memasang badan, bukan melayani dengan tulus tapi memasang badan. Dia melayani untuk mencari pengikut. Coba saudara, dalam satu gereja hamba-hamba Tuhan melayani dengan mencari pengikut supaya jemaat Tuhan suka kepada dia. Apakah memang seperti itu pelayanan, saudara? Makanya dalam Matius 23, Yesus berkata kepada orang Farisi, saudara, kamu pergi ke seluruh dunia untuk mentobatkan satu orang demi untuk pengikut, bukan untuk mengenal Allah. Jangan seperti itu pelayanan kita, saudara. Jadi pelayanan kita, walaupun ada jemaat kita layani, saudara, itu kita menangkan kepada Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Itu menjadi persoalan sekarang dalam gereja. Dia, saudara, karena dia yang membawa jemaat itu ke gereja, dia merasa ini milikku. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang loh. Karena saudaraku dia yang membawa jemaat ke gereja itu, dia yang merasa, itu punyaku itu pengikutku. Makanya terjadi perpecahan loh. Kalau dia membawa jemaat ke gereja itu, saudaraku dia sampaikan, dia serahkan ke gereja dalam Tuhan, saya yakin tidak ada perpecahan. Saudara seperti gereja kita itu yang saya katakan tadi di Facebook itu. Apa mereka katakan? Secara sepihak mereka benar. Tapi kalau saya lihat dari firman itu mereka salah. Apa mereka katakan? Setelah kami masuk ke gereja itu bisa dibangun. Sombong loh. Kalau hamba itu dia tidak punya hikmah mendengarkan kata-kata itu, betul berarti. Memang anaknya lahir saya bangun gereja, pas tuh tongan nih. Coba saudara. Ada hamba Tuhan guru Injil bercerita kepada saya. Ya memang Bapak, dia bilang sama saya. Ya mereka yang yang tidak setuju kepada pendeta itu. Memang mereka lah setelah mereka masuk ke gereja itu baru bisa dibangun. Sebelum mereka masuk ke situ, gereja itu masih di papan katanya. Wah, baru saya katakan, memang itu bisa seperti itu, korbannya hidup. Soalnya pantasan terjadi permasalahan. Mereka saudaraku menghitung-hitung apa yang mereka sudah perbuat di gereja itu. Dengarkan baik-baik saudara. Kalau kita menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan di gereja ini, saudaraku bisa saja terjadi perpecahan. Kita hitung-hitung korban kita, wah itu bahaya itu. Itulah yang terjadi di sana. Saya dengarkan itu saudaraku, sepihak memang dia benar. Kalau hamba Tuhan saudaraku tidak berhikmat memecahkan masalah ini, tidak akan selesai ini saudara. Kalau sampai mereka mengatakan justru kami datang ke gereja ini bisa dibangun, salah benar. Secara daging logika mereka saudaraku bisa dibenarkan. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak bisa dibenarkan. Masa korban hidup lagi? Saya dengarkan saudaraku banyak yang membela mereka itu, yang tidak sepakat dengan pendeta itu. Ada yang membela mereka banyak, saudara. Pendeta itu pun salah itu. Dihargailah yang tidak saya kata itu dengan pendeta itu. Kalau mereka tak datang ke gereja itu tidak dibangun itu. Perhatikan saudara. Perkara dunia, perkara pikiran saudara, logika. Banyak hamba Tuhan saudaraku menilai dengan pikiran, bukan dengan firman. Makanya saudaraku tidak terjadi sampai hari ini masih persoalan. Tak ada saudaraku penyelesaian. Tahu ya, rohaninya, sisi rohaninya kan tahu kan saudaraku ya. Yang saya sampaikan itu saudaraku, yang menonjol harus lebih rohani, yang rohani bukan yang daging. Makanya saya katakan tadi, kalau saya pikirkan secara logika itu saudaraku.
Mereka datang, gereja itu dibangun. Benar mereka. Tapi apakah memang seperti itu? Mereka bisa membanggakan diri di situ, saudaraku. Justru ketika mereka membanggakan diri, makanya mereka membentuk kelompok. Satu kelompok, saudaraku. Tidak cocok dengan pendeta itu. Baru ada lagi mengatakan pendeta itu arogan. Pendeta itu apa katanya? Lomo-lomona. Coba saudaraku masuk di Tuhan Yesus. Bagaimana Mbak Tua bisa lomo-lomonya di gereja itu? Nah, saudaraku masuk di Tuhan kita selesaikan. Semua persoalan harus diselesaikan dengan karunia Rasul. Coba saudara. Coba terus Pak saya lagi. Mungkin kita sampai di sini karena masih banyak ini. Yang coba ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya menanam. Si Tuhan Bapa menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tak ada yang bisa disombongkan, ada yang bisa meninggikan diri. Saya hanya menanam, si Tuhan hanya menyiram. Yang berikan pertumbuhan siapa? Allah. Apa bisa saya mengatakan saya memberikan pertumbuhan ke situ? Oh, tak bisa. Saya mengklaim karena saya ini bertobat ini, karena saya ini mengenal Tuhan. Oh, tak bisa. Saya hanya menanam. Situasi-situasi kita dia menyiram. Saya tanam baru disiram. Yang membuat bertumbuh siapa? Tuhan. Ada kekuatan saya untuk membuat itu bertumbuh? Oh, tidak bisa, tidak ada. Ini saudara oleh Tuhan. Kalau ini diterapkan dalam pelayanan, tak ada perpecahan. Makanya Rasul Paulus, saudaraku, mempergunakan karunia Rasulnya untuk mendamaikan dia dengan Apolos. Sebenarnya saudaraku, Apolos itu jauh di bawah Paulus dalam pelayanan. Bisa saja saudaraku, Paulus berkata, oh, nak kari ke itu foto makan marut, winda coba saudaraku, tak ada masalah, tak selesai persoalan. Kalau Paulus berkata kepada Apolos, baru kemarin kau apa Tuhan, udah sok-sok jago kau. Kalau Paulus bilang begitu, tak selesai masalah. Tapi apa dia katakan? Karunia Rasul, aku yang menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan, damai. Haleluya. Damai. Tidak ada masalah lagi, saudara. Iya kan? Tapi kalau seperti tadi, saudaraku, ayah di hadir saya udah bagus gerejai, datanglah saudaraku nanti koordinator wilayah di sana. Ayo tuh iya pak, corona tuh tak selesai masalah. Ini saudaraku kasih Tuhan Yesus. Satu lagi, coba pak, teruskan ayat 7. Yang penting apa ini? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Coba suara apa sulit Tuhan. Yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi firman. Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah suara perkara rohani itu sebenarnya. Karunia Rasul. Jadi Paulus tidak memihak kepada Apolos, tidak memihak kepada jemaat yang ini, tidak memihak kepada jemaat yang itu. Selesai pengadilan yang murni. Paulus pengadilan, membuka pengadilan itu kan, dia hakim. Saudara, duduklah Apolos, duduklah jemaat Tuhan. Kelompok satu, kelompok ini. Kelompok yang mengatakan aku pengikut Paulus, kelompok yang mengatakan aku pengikut Apolos. Dibuat pengadilan. Jalan keluarnya firman Tuhan. Paulus tidak menganggap dirinya lebih tua, saudaraku, dari Apolos dalam pelayanan. Saudaraku, saudaraku, bisa saja dia pergunakan haknya itu. Paulus enggak corona si Apolos. Tapi coba lihat sekarang, saudaraku. Kalau ada betul yang lebih tua, ada yang muda, saudaraku, yang kasih pilih. Tak dianggap. Saya dulu di Batam ini, saudaraku, tahun 2010. Tahun 2000 bukan 2010. Tahun 2000 saya baru di Batam. Pendeta Sikorus berdiam mengangkat saya menjadi penginjil. Tak ada yang mengaku saya penginjil. Hanya pendeta Sikorus berdiam dulu yang mengaku saya menjadi penginjil di Batam. Semua saudaraku anggap sepilih dengan saya. Semua anggap remeh. Ayam itu sih. Kaget itu hidup ini. Tapi saya diam saja. Biarkan Tuhan yang mengangkat. Bukan mereka kok yang mengangkat saya, bertuhan Tuhan sendiri yang memilih saya melayani Tuhan. Satu lagi terakhir. Perhatikan ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan perhatikan pekerjaan saudara. sendiri. Saya tadi menanam. Situa-situa menyiram. Upah kami sama. Tetap menerima upah.
Perhatikan saudaraku, bukan berarti saya memberikan upah. Yang menanam dan yang menyiram tetap sama-sama menerima upah dari yang memberikan pertumbuhan, Yesus sendiri, saudara. Jadi kan lebih utama di sana, saudaraku, kebenaran itu. Ya, coba teruskan satu lagi, Pak. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Ditekankan dia kepada jemaat di Korintus. Aku dan Apolos kawan sekerja. Haleluya. Haleluya. Aku dan Apolos kawan sekerja. Ini ditekankan Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya jemaat di Korintus tidak lagi membeda-bedakan antara Paulus dan Apolos. Supaya jemaat di Korintus tidak mengatakan lagi aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Tidak lagi seperti itu. Paulus berkata, aku dan Apolos, teman sekerja. Ini suara kasih Tuhan. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat itu ladang dan bangunan Allah. Berarti suara kasih Tuhan, hamba Tuhan itu adalah teman sekerja. Kalau yang satu, kelompok yang satu, hamba Tuhan kelompok yang satu, yang kelompok yang ini menganggap teman sekerja, rekan sekerja, pasti saudaraku tidak ada perpecahan. Tapi karena menganggap ini lebih hebat, aku lebih pintar, pendeta itu tidak ada sekolahnya, makanya terjadi saudaraku perpecahan. Dan itu terus diperlebar, setanlah lembah itu saudaraku. Semakin jauh ke sini, semakin jauh ke sini, tak ada pertemuan lagi saudara. Akhirnya dipecah. Karena itu saudara Tuhan Yesus Kristus sangat jam sabar opat. Aku mau tahu? Atau tahu? Mana yang tahu? Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang masih banyak sebenarnya ini. Ya, ayat-ayat firman Tuhan mengenai jangan mencari jangan berpihak ya. Tapi minggu depan kita lanjutkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan kita.